kita semua yang ada di tempat ini. Luar biasa, Tuhan begitu mengasihi kita. Kita boleh ada di tempat ini untuk mencari bacanya, untuk dalam diam dalam bait-Nya. Amin, saudara. Saya punya satu ayat yang buat kita pegang selama seminggu ini, supaya saudara boleh kuat, saudara boleh ingat ada janji Tuhan yang luar biasa buat kita. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Amin. Bahwa setiap pagi itu kita mendapatkan kasih yang baru, berkat yang baru Tuhan sediakan buat kita. Apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara, apapun sakit penyakit saudara, kita punya Tuhan yang menepati janjinya. Amin. Punya Tuhan yang selalu menyertai kita, punya Tuhan yang selalu menolong kita, punya Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Bahkan Tuhan terus menggendong kita dalam pelukannya. Amin, saudara. Jadi saudara nggak perlu khawatir untuk masalah-masalah yang ada di depan kita, karena kita sebagai manusia selama kita hidup pasti ada masalah, betul nggak saudara? Tetapi kita punya Tuhan yang pasti, Tuhan yang setia, Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi kemuliaan untuk Tuhan kita, ada pujian yang memberkati, di mana kasih Tuhan nggak pernah habis buat kita. Janjimu setiap fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak berkabar dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir,
banggakan janjinya sore hari ini Bapak Saudaraku. Sebab Dia berjanji Dia akan menyembuhkan, Dia berjanji akan memberkati setiap kita, Dia berjanji memulihkan setiap kita. Oh Yesus, kami percaya, kami percaya Yesus. Oh janji-Mu Tuhan takkan pernah terlambat. Janji-Mu Tuhan tak pernah kan Kau ingkari. Yesus pasti bersinar seperti fajar pagi hari. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Ya Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih. Katakan janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih. Satu kali katakan, dan ku tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Oh Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu berdiri isi hatiku. Karena kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan, dan aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya. Mari percayakan janji-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari dari awal kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita katakan, sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Oh, Kau Bapa yang selalu berdiri isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan.
setiap kami. Engkau selalu ada buat kami. Engkau yang selalu setia Tuhan, menggenapi setiap apa yang jadi kebutuhan kami. Ini kami Tuhan, kami rindu bersuka cita bersorak-sorai dengan nama-Mu, karena Engkau layak terima setiap pujian kami. Yang siap terus memuji, menyembah, memuliakan Tuhan kita bersama dengan saya katakan amin. Tengok kanan kiri katakan, mari kita puji Tuhan kita. Haleluya. Katakan janji-Mu terangkan jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan-Mu beri, mulai letakkan tangannya, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu dengan penuhan, ku kan aman dalam Tuhan. Haleluya. Mari katakan, firman-Mu kita bagi kami. Firman-Mu Tuhan, kita katakan itu. Janji-Mu, janji-Mu terangkan jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan-Mu beri, siap terbang bersama Tuhan dalam saudaraku. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu dengan penuhan, ku kan aman dalam Tuhan. Kami percaya jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu di atas jalan-jalan-Mu, rancangan-Mu menjadi rancangan-Ku, dan firman-Mu sudah membebaskanku berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Boleh angkat tangannya sama-sama ngomong. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang kami dan ku menopang, ku kan aman jika siap lebih lagi kami saudaraku. Haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang kami, aman, sudah aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama untuk Tuhan kita. Kita aman sebab Allah kita adalah Tuhan Raja Maha Besar. Amin Bapak Saudaraku. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, Dia pemberi
sekali Bapak Saudaraku. Allah Engkau Allah yang maha besar Tuhan. Kekuasaan-Mu tak terbatas dan kesetiaan-Mu pun tak terbatas dalam hidup setiap kami. Bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Dan sore hari ini bahwa kami adalah mengenal pribadi-Mu yang setia, pribadi-Mu yang mulia dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku.
Kami tidak akan takut menghadapi hidup ini. Kami tidak akan gentar menjalani hidup ini, karena kami percaya Tuhan pasti menyertai kami. Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Sungguh kami bangga punya Allah yang setia seperti itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Kami sudah memuliakan-Mu. Tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Biar setiap firman yang kami dengar pada hari ini memberkati hidup kami, bahkan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami sebagai tanah yang baik, supaya sungguh firman itu jatuh di tanah yang subur. Firman itu berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Kami siap untuk mendengarnya. Dengan penuh sukacita, sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sudah siap untuk mendengar dan menerima firman Tuhan, katakan bersama amin. Silakan duduk. Selamat malam, shalom. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dan saudara semuanya. Malam ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29 dituliskan demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan menjadi lebih jelas. Demikian bunyinya, mereka yang telah dipilih oleh Allah telah juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Siapa yang di sini percaya bahwa kita adalah umat pilihan Allah atau anak pilihan Allah? Tepuk tangan bagi Allah yang mulia. Kita Kejadian menulis dengan jelas bahwa kita ini diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Berarti gambar Allah itu ada di dalam diri kita. Ketika manusia atau kita berbuat dosa dan jatuh ke dalam dosa, gambar Allah itu rusak. Itu sebabnya Allah kemudian mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya lahir dan mati bagi kita, dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Roma pasal 6 mengatakan dengan jelas, kita dikuburkan mati bersama-sama dengan Kristus, dan kemudian kita juga harus hidup bangkit dengan hidup yang baru bersama dengan Kristus. Dikatakan dengan jelas, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi hari ini kita sudah diciptakan menjadi manusia baru, sudah dipilih untuk hidup serupa dengan gambaran anaknya, serupa dengan gambaran Kristus. Nah, serupa dengan Kristus itu serupa dengan apanya kan gitu ya? Dengan rambutnya yang panjang atau pakai jubah yang panjang gitu ya. Nah, kita akan lihat bersama-sama dalam apa saja kita harus hidup serupa dengan Kristus. Tentunya yaitu serupa dengan karakternya. Katakan bersama-sama, supaya hidup ini menjadi berkat, menjadi contoh yang baik, menjadi teladan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita harus hidup seperti karakter Kristus. Yang pertama, apa karakter Kristus yang pertama? Yaitu lemah lembut. Katakan bersama-sama, saudara tahu lemah lembut? Lemah yang lembut itu loh, kalau dipegang enak gitu ya. Kalau lemah kasar itu tidak enak dipegang ya. Ya, Matius pasal 11 ayat 29. Ikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudara, kita tidak menemukan di dalam kitab atau pasal yang lain ya, di dalam Injil yang lain, ditulis hanya satu dalam Matius pasal 11 ayat 29 ini. Yesus memerintahkan kepada setiap kita untuk belajar kepadanya.
hanya 2 yang ditulis, yaitu tentang lemah lembut dan rendah hati. Nah, kita lihat dulu sekarang. Lemah lembut itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya baik hati, tidak pemarah, tapi peramah. Berarti ini sikap yang menyenangkan. Lawan katanya adalah kuat, kasar, yaitu sikap yang tidak menyenangkan. Kenapa cuma 2 hal ini yang dituliskan? Karena inilah sifat dasar manusia yang seringkali muncul. Nggak usah diajarin, dari kecil sudah datang sifat yang sebetulnya berlawanan dengan lemah lembut ini, ya. Jadi disuruh belajar lemah lembut karena kita tahu ada banyak orang itu kasar, saudara. Dari kecil susah diatur, suka memberontak, ya, suka marah-marah, terus kemudian nggak mau mengalah, kan begitu. Sudah lihat, anak kecil saja sekarang dididik sulit, melawan, berontak, ngomongnya sama orang tua, bentak-bentak. Lain dengan anak zaman dulu, lebih soft, lebih gampang diatur. Kalau saudara, anak zaman dulu sama zaman sekarang mana yang bisa diatur? Zaman dulu, ya. Jadi Yesus tahu inilah sifat dasar manusia yang perlu terus diperjuangkan, yang perlu diperbaiki, saudara, ya. Sifat manusia pada dasarnya seperti ini. Kadang nggak mau ngalah, gampang jengkel, mudah emosi dan sebagainya. Nggak bisa untuk menjadi lemah lembut. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai, ya, bukan lemah, ya, beda. Tapi lemah lembut berarti orang yang lemah lembut adalah orang yang pertama, yaitu kepribadiannya lembut. Next. Orang yang lemah lembut, kepribadiannya lembut. Apa artinya? Orang itu artinya enak diajak ngomong, ya. Kalau dia pun ngomong juga enak. Jadi kelihatan sekali, gitu. Ya, coba lihat sebelahnya, itu lembut atau kasar. Loh, kadang bisa kelihatan. Saudara-saudara, kalau hati orang itu sudah diubahkan menjadi lemah lembut, nanti bisa kelihatan dari wajahnya, dari sikapnya, dari perilakunya. Tiba-tiba orang itu bisa lemah lembut, betul nggak? Loh, kadang dilihat aja kelihatan, wih, orang ini nilai kuasa gitu, ya. Sudah bisa tahu, durung ngomong loh, ya. Bahkan dari sinar matanya aja kadang ngomong gini, wih, mata ini kayak mata maling. Loh, ya ada itu, ya. Jadi sudah kelihatan. Tapi saya percaya begini, kalau hatinya sudah diubahkan, itu akan terpancar. Sinar matanya berubah, wajahnya berubah, sikapnya berubah, tingkah lakunya juga berubah. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi orang yang lemah lembut itu orang yang bisa ditegur, bisa diberitahu, dan mau berubah, itu sudah. Yang kedua, empati atau bisa memahami orang lain. Jadi dia bisa memahami keadaan orang-orang yang sedang mengalami masalah, sedang mengalami pergumulan, yang hatinya gampang tergerak untuk membantu orang lain. Itu orang yang lemah lembut. Punya rasa peduli kepada orang yang susah. Punya rasa peduli kepada orang yang menderita. Gampang sekali mengulurkan tangannya untuk menolong orang-orang yang sedang mengalami musibah atau persoalan. Kemudian kata-katanya juga lembut. Saudara, banyak orang ini kalau ngomong kasarnya minta ampun. Ingat, kata-kata yang dikeluarkan nggak bisa ditarik kembali. Kalau sudah menyakitkan, sakit hati bisa dibawa mati. Ya, kadang-kadang kita ini nyesel, tapi kadang dia sudah menyakitkan. Makanya sebelum ngomong harus dipikir. Katakan sama-sama, sebelum ngomong harus. Tapi sayangnya banyak orang ngomong dulu baru. Nah, itu masalah. Ya. Kecepatan ngomong baru mikir. Sebelum ngomong dipikir dulu. Apakah orang yang kita ajak ngomong ini, apakah kata-kata kita sampaikan bisa diterima atau tidak? Apakah kalau ada orang yang ngomong demikian kepada saya bisa menerima? Tidak. Kalau kita nggak bisa terima, ya jangan ngomong. Berapa banyak saudara kita ini ngomong, ya sudah nggak mikir, sehingga orang-orang jadi merasa tersakiti. Mari dengan kata-kata yang kita ucapkan, biarlah kata-kata itu membangun, kata Alkitab. Amin. Orang yang mendengar mendapat kasih karunia. Kata-kata kita menenangkan, bukan membuat masalah di mana-mana. Saya nggak usah belanja, coba masalah di mana-mana, ya. Kadang-kadang kata-kata kita ini bisa jadi masalah di mana-mana. Gak perlu ngomong-ngomong aja. Kalau gak perlu ngomong, diam sudah, ya. Terus kemudian nadanya itu diatur. Selain kata-katanya dipilih dan diatur, nadanya itu penting. Intonasi itu penting.
Kadang-kadang terlalu tinggi, terlalu bentak. Ngomong biasa-biasa kok kan bisa gitu ya. Akibatnya apa? Jadi orang itu dengerin gak nyaman sama sekali. Di rumah saya ada peraturan kalau ngomongnya kasar, ya sudah harus didisiplin sudah. Misalnya anak saya itu kalau ngomong, ayo Pak, gak berangkat Pak, diulangi. Ayo Pak, gak berangkat. Kalau lain sudah, ya kan? Lebih sedap didengar kan? Nah itu semua juga keteladanan dari orang tuanya. Katanya begini, kalau mau lihat orang tuanya, lihatan anaknya, betul nggak? Kalau mau lihat bosnya, lihatan pegawainya, katanya begitu. Ya memang tidak semua, tapi seringkali seperti itu. Nah hari ini, mari saudara, mari kita berubah. Menjadi orang yang lemah lembut. Jangan-jangan kita ini nggak dihargai orang, karena kita ini bukan menjadi orang yang lemah lembut. Maafkan saya, jangan salahkan anak-anak kalau kemudian tidak menghargai dan menghormati orang tuanya. Jangan-jangan orang tuanya memang tidak bisa memberi contoh yang baik kepada anaknya. Jangan-jangan orang sekitar kita tidak menghargai, menghormati kita, terus kita jengkel. Jangan-jangan teman kita hidup ini bukan menjadi teladan, gak menjadi contoh yang baik, sehingga orang tidak hormat dan menghargai kita. Coba kalau kita ini lemah lembut, ngomong dengan baik, ya, saya percaya orang akan menghargai kita, sudah. Mau sama sebelahnya, lemah lembut ya. Gak ada orang yang tidak bisa berubah. Yang ada hanyalah orang yang tidak mau berubah. Saya percaya kalau orang itu mau bersama dengan Tuhan bisa berubah menjadi luar biasa. Terus orang ngomong gini, Pak, memang sifatku dari lahir begini, Pak, kasar, Pak. Sudah ngamuk-ngamuk, Pak. Nah, apa dulu waktu lahir itu gak nangis, ngamuk-ngamuk, sudah. Loh iya, dulu saya lahir gak pernah nangis, langsung ngamuk-ngamuk, katanya begitu. Orang ini membenarkan dirinya, gak mau disalahkan, membela dirinya. Tapi orang seperti ini sebetulnya gak mau bertobat, sudah. Saya ulang, bukannya gak bisa berubah, tapi orang ini tidak mau berubah. Saya ulang, kalau kita mau bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa berubah menjadi luar biasa. Amin. Nanti kasih tahu ya, kalau ada yang nggak berubah di sini dengan firman kayak gini, baptis 7 menit. Iya, saya dididik dalam keluarga yang keras. Papa saya kerasnya luar biasa. Kalau ngomong bentak-bentak, gebrak-gebrak meja, makan apa saja kalau marah, dilemparkan ke anak, dilemparkan ke istri, mau minum kopi panas ya dilemparkan sudah ya, diguyang gitu ya. Pernah marah sama mama saya, pintu itu dilepas, dilemparkan ke mama saya. Jadi kalau kita ini dididik dalam keluarga seperti itu, otomatis anak-anak melihat keadaan itu dan dididik dengan cara itu bisa menjadi keras. Perjuangan bagi saya. Lalu saya kadang-kadang juga blessed dulu, kalau anak bisa membentak. Tapi itulah yang namanya kalau mau ikut Kristus harus memikul salib dan menyangkal diri. Sakit, mau ngamuk berhenti dulu, tenang dulu. Ngamuknya jadi lebih tenang ya, bisa nggak ya? Nggak enak, berdedek rasanya hati ya. Tapi itulah menyangkal diri. Mau ngomong kasar, berhenti dulu. Nanti ngomongnya jadi lemah lembut. Tapi kepala jenuh, nggak apa-apa sih. Itu namanya latihan. Lama-lama pasti bisa. Yang sama-sama, tidak ada yang tidak bisa. 1, 2, 3, tidak ada yang tidak bisa. Bersama dengan Tuhan kita bisa berubah menjadi lebih baik. Tepuk tangan lagi bagi kita. Yang kedua, sekarang rendah hati. Ya tadi kan lemah lembut dan rendah hati ya. Memang ini sifat dasar manusia. Lawannya adalah orang itu kalau sombong gampang, nggak usah belajar. Rendah hati perlu perjuangan, perlu belajar, susah luar biasa. Seorang hamba Tuhan yang bernama Derek Prince berkata begini, sesuatu yang menjadi lebih baik, perhatikan ya kata-katanya ya. Sesuatu yang menjadi lebih baik bisa merubah seseorang menjadi lebih buruk. Siapa lagi? Sesuatu yang buruk akan merubah seseorang menjadi lebih baik. Coba kalau orang itu punya masalah, punya pergumulan, punya persoalan, jalannya pasti nunduk. Diajak omong, enak, ya, diberitahu, biasanya nurut. Tapi coba hidupnya diberkati luar biasa. Pekerjaannya hebat, jalannya pasti enggak masuk. Jangan ngomong angel, nasihatnya ngelawan sudah.
Jadi sesuatu yang menjadi lebih baik bisa merubah orang jadi buruk itu betul, harus diwaspadai. Ketika dia gak punya kedudukan, diberitahu nurut. Coba sudah punya kedudukan, lawan sudah, berontak. Katanya begini, orang itu kalau mau lihat aslinya beri dia kekuasaan atau jabatan. Kalau dia diberi kekuasaan jabatan gak berubah, dia lulus menjadi orang yang rendah hati. Tapi biasanya di mana-mana berubah, jadi gaya, jadi sombong, ngomongnya sudah beda, caranya beda, sikapnya sudah beda. Ya. Jadi orang mau sombong itu gampangnya luar biasa. Ini benar sudah. Coba ibu-ibu, kalau bawa tas lama, bawanya pasti diem tasnya. Begitu ganti baru pasti goyang tasnya. Itu otomatis loh, kepingin pamer ini kasihannya. Keluar dari salon, lain jalannya, pasti rada ini rambutnya kan ada. Ini ditunjukkan bahwa rambutnya baru dari salon. Loh, itu sifat dasar manusia. Bisa gak sadar? Loh, betul. Coba ya habis dia tubuhnya langsung jalannya kan beda. Ini ditunjukkan tubuhnya sekarang rada langsing. Orang itu bisa seperti itu. Jadi kesombongan, kebanggaan diri itu bisa muncul sewaktu-waktu tanpa disadari. Ini sangat berbahaya. Coba kalau ganti mobil baru, lain nggak? Di jalanan yang pakai mobil itu lain. Begitu dia pakai mobil, sepeda motor biasa. Begitu pakai mobil, agak gede motornya lain. Digebrak-gebrak, sombongnya muncul otomatis. Yang pakai mobil besar juga, waduh ngebut mepet mobil kecil. Bisa seperti itu. Coba kita punya anak diberikan sepatu baru. Keluar langsung pamer, sepatu kuahnya. Itu anak-anak sudah. Jadi memang ini sifat dasar manusia. Berubah menjadi gaya, menjadi sombong, itu sangat gampang sekali. Makanya hati-hati. Yang saya percaya begini, kalau kita dipercaya Tuhan segini, dan kita tetap rendah hati, saya percaya Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang lebih tinggi lagi. Kalau saya diberkati dengan kekayaan segini tetap rendah hati, saya percaya akan diberkati dengan kekayaan yang lebih besar lagi. Tepuk tangan bagi dia. Dikasih kepercayaan segini aja sombong, berhenti, lama-lama bisa diturunkan sama Tuhan, betul nggak? Karena kita berkata orang yang sombong itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Kita lihat bersama-sama sekarang bagaimana ciri-ciri orang yang sombong dengan cepat. Suka menceritakan apa yang telah dilakukan untuk mendapat penghargaan. Jadi suka apa? Amin. Membanggakan dirinya. Kemudian mudah tersinggung oleh perkataan dan perilaku orang lain. Sangat sensitif. Orang Jawa bilang gak kenekan. Waduh. Ngomong gak kenekan, hati-hati lagi ngomong. Ini orangnya sebetulnya tinggi hati, arogan. Ya. Kemudian iri atau kurang suka terhadap keberhasilan orang lain. Lihat orang lain maju, sukses, merasa terganggu. Terus dia ngomong, saja ini aku ya iso lah ya kan. Gak mau kalah dia. Ada orang dipercaya, gak terima dia. Loh nek ngono aku ya iso. Nah ini bahaya. Ya, dia membanggakan dan menyombongkan dirinya. Gila hormat, haus pengakuan dan penghormatan. Jadi minta dihargai, selalu minta dihargai. Sukar meminta maaf atau mengakui kesalahan. Orangnya keras, bahkan keras kepala. Wadah, sudah punya salah, berbuat salah, gak mau ngaku, gak mau ngakui, gak ada kamus sorry dalam kehidupannya, ya. Tapi membuat orang soro, dan itu ya, meremehkan atau merendahkan orang lain karena dia merasa punya sesuatu yang lebih di dalam dirinya. Lebih sedikit aja harus meremehin orang lain. Diberkati lebih sedikit aja sudah merendahkan orang lain. Kita ini bukan siapa-siapa. Kalau Tuhan nggak mempercayakan apa-apa kepada kita, kita ini bukan siapa-siapa. Semua datangnya karena anugerah Tuhan. Berusaha membuktikan dan menunjukkan dirinya. Orang-orang seperti ini biasanya suka membual. Bahasa praktisnya gedabus. Ngomong tinggi, tapi kalau judrungannya tong kosong nyaring. Rasanya kalau ngomong begini lagi nggak sih ngomong banter tadi. Ya, begini sukar mendengar
atau menerima teguran atau nasihat dari orang lain karena dia merasa tidak punya salah dan selalu merasa benar. Suka ngeritiki, suka menghakimi orang lain, ini bahaya. Berarti dia merasa hebat, gak ada salahnya, ya. Tidak menghormati otoritas, berarti suka memberontak, kemudian suka nuntut. Saudara, banyak orang itu suka nuntut, tapi gak melakukan apa-apa. Trewisnya luar biasa. Ngomel, usulnya banyak, tapi nek suruh kerja nggak mau. Kakek ngomong, tapi nggak harus suruh kerja, dikasih pekerjaan, dikasih tanggung jawab, nggak mau. Padahal ngomongnya paling ngake, lu ada kayak gitu. Ngomong sama sebelahnya, aku tahu orang itu bilang gitu. Ya, sudah hati-hati loh ya. Hidup ini kita yang menentukan. Mau jadi orang yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan atau menyedihkan hati Tuhan. Menjadi orang yang bisa diterima oleh semua orang atau justru kita ditolak oleh banyak orang. Saya sadar kita nggak bisa diterima oleh semua orang, tapi di dalam iman kekristenan hidup ini harus diterima oleh banyak orang. Ketika hidup ini bisa diterima oleh banyak orang, saya percaya kita menjadi terang Kristus dan nama Tuhan dipermuliakan di sana. Jangan sampai kemudian kita lagi kumpul-kumpul, ada orang kumpul-kumpul maksud saya, terus kita datang, ada yang ngomong begini, apa mana jelas, benar ingatnya gitu, loh ada. Biarlah pada waktu orang kumpul-kumpul kita datang, mereka bersuka cita dan berkata kalau ini datang, wah kita ini senang bersuka cita karena memang hidupnya luar biasa. Saudara, orang bisa kaya, tapi kalau sombong orang nggak suka, betul nggak? Orang bisa punya gelar banyak. Gelar aja paling dibanggakan, S1, S2. Kita aja sombong, Samsung itu S20 dan sombong sudah. Loh lah gitu, orang itu kalau sudah sudah beda. Terus apa yang mau disombongkan sebetulnya? Samsung aja S20 diem-diem dia ya. 1 Petrus pasal 5 yang kelima berkata demikian, sebab Allah menentang orang yang congkak, perhatikan kata menentang, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Menentang itu bahasanya adalah melawan atau memusuhi. Jadi kalau kita menjadi orang yang sombong, itu dimusuhi atau dilawan oleh Tuhan. Lawan Tuhan, lawan manusia aja repot kok kan gitu ya. Jadi benar-benar Allah menunjukkan bahwa dia tidak suka. Tuhan tidak suka dengan orang yang congkak, tinggi hati, arogan dan sombong. Yakobus pasal 4 ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. 1 Petrus 5 yang ke-6 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Jadi hukumnya adalah barang siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Dan barang siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Dulu ada lagu lama itu ya. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Masih ingat ya? Nama Yesus saja ditinggikan, ku di tempat paling belakang. Ingat ya? Jadi saya berharap hari ini setiap kita menjadi orang yang lemah lembut, menjadi orang yang rendah hati seperti Kristus. Sekarang yang ketiga, jujur dan berintegritas atau jujur atau berintegritas. Matius 22 ayat 16. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus. Guru, kami tahu, kata murid-muridnya, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Yang memuji Yesus ini adalah murid-muridnya atau orang yang dekat dengan dia. Gini saudara, siapakah yang paling tahu tentang kita? Yang pertama adalah kita sendiri harusnya. Yang kedua, orang yang paling dekat dengan kita. Kalau orang yang paling dekat dengan kita ini pasti nggak akan mengkhianati. Kalau jeleknya dibilang jelek, kalau baik dibilang baik. Jadi kita boleh tanya kepada orang yang dekat dengan kita. Suami boleh tanya istri boleh tanya suami, orang tua boleh tanya anak, nggak masalah kalau anak sudah dianggap dewasa. Bagaimana dengan kita? Ya, seperti Yesus ini dipuji oleh murid-muridnya karena dia melihat Yesus ini memang orang yang jujur. Saya berkali-kali ketemu anak saya tanya, Papa pernah bohong nggak sama kamu? Oh boleh ngomong, kalau Papa bohong, Papa minta maaf, tak perbaiki.
Setelah ngomong begitu, saya ngomong, kamu pernah bohong sama papa seperti ini. Nah, gitu. Ya. Jadi dia akan ngomong, saya juga akan ngomong. Saya tahu dia bohong atau enggak, karakternya bagaimana. Karena kita dekat. Jadi kita tahu aslinya itu kayak apa sih. Nah, ngomong-ngomong soal orang jujur sekarang. Orang yang berintegritas. Di zaman kita hidup hari ini, mencari orang jujur sudah menjadi barang yang sangat sulit dan langka. Saya masih ingat zaman dulu nama Kristen itu menjadi brand image. Saudara tahu, kalau dulu mau cari karyawan, cari suami atau istri, cari yang kalau bisa kerja, cari bos yang kenapa? Karena dianggap baik, jujur, tanggung jawab, ya kan? Bisa mengerti, setia, dan sebagainya. Tapi itu kan dulu. Sekarang? Awas dulu ya. Ya. Usahakan masih tetap ya. Harusnya kita harus pertahankan nama Kristen itu harus menjadi brand image. Karena ada banyak orang Kristen hidupnya gak jadi contoh yang baik. Ya, brand image itu begini. Kalau kita sekarang lapar, kita mau makan hamburger, pasti kita mau larinya ke McDonald. Karena harganya cocok, rasanya pas, ukurannya ya cocok-cocok aja kan gitu. McDonald kita nggak mau maunya McDonald kan gitu. Itu menjadi brand image. Saudara tahu, saya ini berkali-kali disebut pembicara bully. Ya nggak apa-apa, yang disebut bully, yang disebut bulan nggak apa-apa. Dikasih minum nggak diminum. Kemudian saya tanya, Mister kenapa nggak diminum? Dia bilang, kalau ini saya minum biasanya sakit perut. Memangnya? Dia bilang, maaf ya, dia bilang karena mereknya bukan Aqua. Bagi dia, menurut dia, Aqua itu yang terbaik. Sudah menjadi brand image di dalam dirinya, Aqua. Karena air mineral kemasan pertama di Indonesia. Dia nggak menyalahkan lah kita ya. Nah, hebatnya Aqua ini sebetulnya nama benda, nama produknya. Tapi coba saudara pergi ke toko, bilang mau beli Aqua 1 dus, nanti mau keluar merek apapun tetap namanya. Ya kan? Kita makan di warung, di restoran, minum apa? Aqua. Nanti keluar merek apapun tetap namanya. Nah, itu maksudnya jadi brand image. Saudara tahu Stabilo? Stabilo banyak warna, ya. Stabilo itu banyak merek juga. Ada Snowman, ada Upline. Tapi sebetulnya Stabilo itu adalah mereknya, saudara. Tapi saudara ke toko alat tulis dan berkata, Mbak beli Stabilo. Nanti mau keluar merek apapun tetap namanya. Oh iya kan? Saya berharap kekristenan itu seperti itu. Pokoknya menyebut nama Kristen, ini orangnya pasti bisa dipercaya, jujur, bertanggung jawab. Itu dulu. Kalau sampai hari ini luntur, ya mari kita kembalikan ya. Supaya sungguh nama Kristen ini menjadi brand image kembali dan lewat kekristenan ini memberkati banyak orang. Amin. Susah loh sekarang. Teman-teman saya malah berkata cari orang kerja wis ya poin Kristen lah. Kenapa? Ya apa? Kita kerjanya buruk, gampang izin, borosan, bohong ya. Saya pernah di gereja itu kita cari satpam 14 orang. Tenaga satpam 14 orang. Kalau bisa Kristen minimal Katolik ya. Pokoknya anak Tuhan. Tapi susah, akhirnya dapat 8 Kristen yang 6 saudara kita. Berjalannya waktu yang 6 ini kerja lebih baik, sungguh. Cuma datang, dia pilih-pilih, yang 8 ini, yang Kristen ini. Cuma datang dia tidak ada, waktu pulang dia muncul, siluman. Terus bolosan, alasannya sakit perut lah, ban gembos, anak sakit. Karena dia kerja kamu apa? Tidak punya kasih. Loh dia loh kerjanya, tidak benar, suka bohong. Saudara, mari kita ini memperbaiki kehidupan kita. Jangan gampang bohong. Saya mau sebelah nih, jangan gampang bohong. Orang bohong itu capek. Kalau ada suami pulang kerja suka bohong, terlambat toh, bos. Besok telat lagi dia mikir, ini aku rasa apa? Lo kan capek ya kan? Oh macet ya, macet. Terus besoknya lagi, iya mari terus macet kok mana ya? Lo kan capek sudah. Orang bohong itu capek. Yang ngomong terus terang nggak perlu dipikir, setuju? Makanya jangan bohong, nanti cepat tua, pakai mikir. Buat apa pikir-pikir gitu, pikir yang baik-baik aja.
Ya, kalau saya berharap kita semua ini jadi orang-orang yang jujur, ngomong apa adanya. Gak usah ditutup-tutupi. Kadang ada risikonya nggak apa-apa. Daripada saudara bohong terus, nanti meskipun saudara itu ngomong benar, karena saudara pernah bohong ketahuan ngomong benar pun nggak dipercaya. Kan jadi susah nih. Nah, saya kasih tips sekarang ya. Kalau beli spare part itu kadang-kadang kan banyak palsunya, banyak kawinnya. Ini tips satu aja. Bagaimana caranya supaya kita nggak dibohongi? Iya, banyak loh pedagang yang bohong itu. Misalnya beli spare part, saya pernah punya pengalaman beli long terotnya hijau di Gedung Doro. Saya bilang, Mas beli long terot hijau tipe ini tahun ini. Saya mau beli yang KW, yang palsu dulu. Coba keluarkan, keluar 9 macam. Sudah Mas, tidak ada lagi, tidak ada. Oke, kalau gitu sekarang keluarkan yang asli. Begitu yang asli datang, pegangi erat-erat, kita nego dan kita bawa pulang. Kalau saudara datang ngomong, cari yang asli Mas, dikeluarkan yang palsu, kita nggak tahu. Jadi cari yang palsu dulu, baru cari yang nah gitu caranya. Supaya nggak dibohongi. Ya, kita ini harus punya hikmat saudara ya. Tapi kalau saudara yang kerja, jangan sampai bohong ya. Supaya pekerjaan saudara diberkati dan berkembang, harus kerja yang jujur. Yang menutup jalan hidup kita ini ya kita sendiri, yang membuka jalan hidup kita ya kita sendiri. Makanya kalau kerja, kerjalah yang baik dan jujur. Yang keempat, dengan cepat mengampuni. Ya, ini karakter yang keempat. Dikatakan, sebab untuk itulah dalam 1 Korintus pasal 2, 21, 23. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus juga telah menderita bagi kamu dan meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada di mulutnya. Ketika ia diejek, ia tidak dapat membalas, tidak membalas dengan ejekan. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkan dirinya kepada Allah yang akan menghakimi dengan adil. Matius 5:44, namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Saudara, kita bisa saja disakiti oleh orang lain. Di mana kita bisa disakiti? Di mana-mana. Siapa yang bisa menyakiti? Orang yang kita kenal, juga orang yang tidak kita kenal. Di jalan, disakiti orang. Saya yang saksi itu, jengkel, banting orang sampai pendarahan, kecil, putus, patah semua ya. Bukan menyakitkan, itu bisa di mana-mana. Kristus juga sama. Dia dijual oleh orang yang dia kenal, Yudas Iskariot. Disalibkan dengan orang-orang yang tidak dia kenal juga. Itu menyakitkan, tapi kita belajar Yesus mengampuni orang-orang yang bersalah. Bahkan ketika dia disalibkan, dia berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah teladan yang luar biasa, ya. Mari kita minta kekuatan dari Tuhan kalau hari yang disakiti telah membuat orang-orang yang telah membuat sakit hati dalam hidupmu, menggoreskan luka. Mari kita lepaskan pengampunan. Saya percaya kalau kita melepaskan pengampunan, Bapa di surga juga akan mengampuni kesalahan kita. Matius 6 ayat 14. Kalau kita tidak mau mengampuni, Ibrani 12 ayat 15 berkata begini, akan timbul akar pahit. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjaga diri dari kasih karunia Allah, agar jangan bertumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan menyebarkan banyak orang. Saudara, kalau kita tidak mau mengampuni dan menyimpan kesalahan orang, kita ini juga akhirnya bisa gampang menyakitkan orang lain. Jadi orang yang tersakiti bisa gampang menyakiti orang lain. Orang yang masih tersakiti dan belum mengampuni gampang tersakiti kembali juga, karena lukanya belum sembuh. Jadi hati-hati, makanya lepaskan pengampunan supaya Tuhan menyembuhkan luka hati kita dan ditutup. Akibatnya kita tidak menyakiti orang lain dan juga tidak mudah tersakiti. Saudara, kita nuntut orang lain karena suka menyakiti kita, tapi tidak jarang kita pun juga suka menyakiti orang lain. Setuju nggak? Ya, yang terakhir sekarang, penuh belas kasihan. Inilah karakter Kristus. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, belas kasihan itu artinya perasaan iba atau sedih melihat orang lain menderita. Kebaikan seseorang terhadap sesamanya ketika di dalam kesusahan. Yesus selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan ketika ada orang yang minta tolong kepadanya. Jadi kalau kita ngomong-ngomong soal belas kasihan, Yesus ini jagonya belas kasihan.
yang apapun dia lihat selalu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Coba kita lihat dalam Matius pasal 9, melihat orang banyak yang terlantar, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kemudian dalam Matius 14, melihat orang yang sakit, hatinya juga tergerak oleh belas kasihan. Matius 15 mengatakan, melihat orang yang tidak punya makanan atau ini kebutuhan jasmani, hatinya juga tergerak oleh belas kasihan. Matius 20 mengatakan orang yang buta dia lihat, hatinya tergerak oleh belas kasihan dan disembuhkan. Kemudian dalam Lukas pasal 7, melihat janda yang menangis, anak laki-laki tunggalnya mati, hatinya tergerak oleh belas kasihan, kemudian anak muda itu dibangkitkan dari kematian. Terus kita lihat lagi, Roma 9 ayat 18, memang Bapa kita adalah Bapa yang suka jatuh belas kasihan kepada orang-orang yang dikehendaki. Kemudian 2 Korintus mengatakan Bapa kita memang Bapa yang penuh belas kasihan. Jadi biarlah kita punya karakter seperti ini, juga gampang sekali untuk belas kasihan kepada orang lain, gampang sekali untuk menolong orang lain. Dan hari ini saya percaya belas kasihan Yesus juga akan diberikan kepada kita semua. Tuhan memberkati, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sebuah lagu, Betapa Ku Mencintai. Bapa, sentuh hatiku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah Tuhan menyentuh hati kita dan mengubahkan hidup kita menjadi hidup yang baru. Mempunyai karakter seperti Kristus, hidup menjadi serupa seperti Kristus. Supaya dimanapun kita berada, membawa terang Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan, bukan dipermalukan. Marilah kita berubah menjadi orang yang lemah lembut, menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang jujur, yang suka mengampuni, bahkan punya rasa belas kasihan kepada orang lain. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Kau bersendiri jalani
supaya kami serupa dengan Kristus. Kami bukan manusia lama, tapi kami manusia baru yang memiliki karakter seperti Kristus. Biar dimanapun kami berada menjadi terang Kristus. Dalam hidup kami ada banyak jiwa yang dimenangkan dan namamu selalu dipermuliakan. Saudara-saudara, yang paling tahu tentang diri kita adalah diri kita sendiri. Engkau yang paling tahu bagian-bagian mana yang perlu diubahkan, yang perlu ditinggalkan. Mungkin hari ini ada orang-orang yang kasar, yang susah diatur. Biar kita berubah jadi orang yang lemah lembut. Mungkin ada yang sombong, biar kita berubah jadi orang yang rendah hati. Tuhan, ubahkan kami. Jamalah setiap kami. Tidak ada yang tidak bisa berubah. Kami percaya kalau kami mau bersama dengan Tuhan, kami bisa berubah menjadi lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala karakter yang buruk kami angkat dari kehidupan kami. Biar karakter Kristus ada dalam kehidupan kami semua. Biar kami menjadi orang yang jujur. Biar kami menjadi orang yang mudah mengampuni kesalahan orang lain. Biar kami punya rasa belas kasihan juga kepada setiap orang. Itulah karakter Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau firman-Mu dalam kehidupan kami terus berbicara dan mengubahkan kami semakin hari semakin luar biasa. Terima kasih, terpuji dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan saudara-saudaraku. Shalom. Terima kasih kepada hambanya Pak Jayadi yang juga memberikan firman pada sore petang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sungguh kami berterima kasih karena firman-Mu sudah mengubahkan, mendidik, dan mengajar kami, Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu tidak akan sia-sia dan menjadi pegangan maupun teladan bagi hidup kami. Tuhan, kami sangat mengasihi-Mu, Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik untuk pekerjaan-Mu, Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati dan Tuhan memperkenankan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berterima kasih. Amin. Berikut ini pengumuman untuk minggu depan ibadah raya tanggal 1 Mei 2022. Jadi ibadah raya yang pagi dan sore dijadikan satu menjadi ibadah raya yang sore saja. Jadi untuk bulan Mei ibadah rayanya tanggal 1 bulan 5 hanya ibadah raya sore. Kemudian untuk doa malam tanggal 27 April akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Israel. Kemudian minggu depannya doa malam 4 Mei akan diliburkan karena bertepatan dengan libur umum hari raya. Sedangkan untuk WBI 30 April dan tanggal 7 Mei sementara juga diliburkan. Untuk ibadah raya ada juga ibadah untuk anak-anak ya. Jadi bagi yang punya cucu, keponakan bisa beribadah sekolah minggu di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Diberkati saudara. Amin. Tuhan Yesus kita memang luar biasa. Kita mendapatkan firman yang begitu luar biasa ya. Dan saudara mungkin lihat loh, ada telur-telur di hias ini ya saudara ya.
Ini lomba menghias tolong pada waktu WGD sama doa malam ya. Ibu-ibu loh ya yang menghias ya, luar biasa. Ibu-ibu Tambak Rejo ini luar biasa, pakai Tuhan dengan luar biasa. Juga ini serius saya menghias tolong ya. Dia nggak dapat LED makanya dia marah. Minta libur ke Bali dia. Ya, luar biasa kita dilayani hambanya yang begitu luar biasa, Pendeta Jayadi. Dan beliau ini sering khotbah di dan di Manyar ya, pada waktu doa malam mungkin saudara pernah melihat. Dan kita juga dilayani WA yang luar biasa dari Batara Yuda ini saudara. Kalau Gideon Batara Yuda ini penyiarnya. Luar biasa. Gereja kita ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada mujizat yang Tuhan sediakan saat saudara berdoa di sini, saat saudara dalam pergumulan, pasti doa-doa dijawab Tuhan. Amin saudara. Jadi Rebo depan masih ada kebaktian untuk doa malam. Ya, nggak libur loh saudara, nanti kasihan pendetanya sudah nyiapkan susah-susah, jemaatnya liburan kabeh. Jadi liburannya makanya Rebo yang lagi depannya lagi baru libur, Sabtunya yang ini tanggal 30 libur saudara, Sabtu ini tanggal 30 libur karena banyak yang izin ke Bali, banyak izin yang keluar kota, banyak izin yang ke Magelang seperti itu ya. Bisa kemana ini? Oh Bali. Oh Seminyak. Oh ya Seminyak. Oh minta ke Seminyak ini loh. Oke katanya mungkin berapa hari itu katanya? 4 hari. Kemarin minta sebulan sekarang 4 hari. Luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Kau tunjukkan kasih setiap